Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tahap kedua dalam proses pengembangan media presentasi yang efektif, yaitu tahap persiapan. Tahap ini sangat penting loh agar presentasi kita bisa tersampaikan dengan jelas dan menarik. Betul, Elsa. Tahap persiapan ini terdiri dari beberapa aspek utama, seperti desain, produksi, dan latihan. Yuk, kita mulai dari desain dulu. Desain memang kunci utama. Dalam desain, kita harus memilih dan mengorganisasi elemen verbal dan visual secara tepat. Ada 4 kategori desain yang perlu diperhatikan. Desain umum, desain instruksional, desain verbal atau visual, dan faktor khusus untuk media tertentu. Kalau desain umum, ada dua hal penting, yaitu daya tarik struktural dan daya tarik personal. Daya tarik struktural itu bagaimana kita menyusun informasi secara logis supaya mudah dipahami, misalnya membagi informasi yang kompleks jadi bagian kecil dan menyajikan poin penting di awal dan akhir presentasi. Sedangkan daya tarik personal itu bagaimana kita mengaitkan materi dengan audiens secara langsung. Contohnya, jelaskan tujuan presentasi di awal agar audiens tahu apa yang akan mereka pelajari. Gunakan contoh yang familiar dan ajak audiens aktif dengan pertanyaan. Iya, dan jangan lupa gunakan pengantar dan ringkasan ya, supaya audiens bisa mengikuti alur dengan baik. Selain itu, atur juga tempo penyampaian sesuai karakteristik audiens. Misalnya, lebih lambat kalau topiknya baru bagi mereka atau audiensnya adalah lansia. Sedangkan, daya tarik personal itu bagaimana kita mengaitkan materi dengan audiens secara langsung. Contohnya, jelaskan tujuan presentasi di awal agar audiens tahu apa yang akan mereka pelajari. Gunakan contoh yang familiar dan ajak audiens aktif dengan pertanyaan. Selanjutnya, desain instruksional fokus pada bagaimana menarik perhatian, mengorganisasi persepsi, memperkuat memori, dan memfasilitasi pembelajaran konsep. Misalnya, variasikan tempo dan volume suara untuk menarik perhatian. Gunakan petunjuk visual agar audiens fokus pada poin penting. Dan ulangi informasi untuk memperkuat ingatan mereka. Betul. Dan untuk pelajaran konsep, kita bisa memakai contoh dan non-contoh, gambar realistis maupun yang disederhanakan agar audiens lebih mudah memahami. Nah, untuk desain verbal dan visual, kita harus menggunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dipahami, serta visual yang sederhana dan fokus pada satu poin utama per slide. Jangan lupa, batasi jumlah kata supaya audiens tidak kewalahan ya. Setelah desain, tahap berikutnya adalah produksi. Proses produksi ini tergantung pada media dan perangkat yang kita gunakan, serta anggaran yang tersedia. Terakhir nih, latihan atau rehearsal. Latihan penting supaya kita bisa mencoba semua materi, mengatur waktu, dan mengurangi rasa gugup saat presentasi sebenarnya. Kalau bisa, latihan di tempat yang sama dengan lokasi presentasi ya, agar lebih familiar. Jangan lupa juga siapkan rencana cadangan, seperti transparansi atau materi cetak, kalau terjadi masalah teknis saat presentasi. Jadi intinya, tahap persiapan ini sangat menentukan keberhasilan presentasi kita. Setuju, Elsa. Semoga informasi ini membantu teman-teman semua dalam membuat media presentasi yang efektif. Sampai jumpa di pembahasan tahap berikutnya.